الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن قوله تزوجتك أو نكحتك kinayatan. Ini ya selanjutnya dari keterangan sebelumnya. Wa anna qawlahu, dan adapun perkataan musannif tazawwajtuki, lafaz tazawwajtuki au nakahtuki atau lafaz nakahtuki kinayatani, makna metur kada ya. Wa anna qawlahu, ban saungguna pona pada guna musannif tazawwajtuki, lafaz tazawwajtuki au nakahtuki atau lafaz nakahtuki kinayatani, panika kinaya keduana atau bahasa sindiran ya. Ketika dia sudah telak istrinya, maka ketika ingin rujuk dia bilang tazawwajtuki, singko ngabina kake, engko anika kake. Nah, bilang seperti itu, aku ingin mengawinimu, ya itu namanya sindiran bahwa dia ingin kembali. Wa syartul murtaji, bentining syarat orang si aboleh illam yakun muhriman, panika kutu tak bedeh pasera murtaji muhriman, panika orang si ihram. Kalau ihram, dia sedang ihram, nggak boleh dia rujuk pada istrinya. Yang kedua, ahliyatan nikah binafsih, ahli nikah untuk dirinya, dia termasuk ahliyatun nikah, orang yang bisa untuk menikah gitu, tidak ada larangan untuk nikah gitu. Bukan murtad, bukan majnun gitu kira-kira. Orang majnun dan orang yang keluar dari Islam, orang yang murtad kan bukan ahliyatun nikah. Wahina idin ahliyatun nikah fatasihu makasa raja'atus sakron, pon apa abalina orang se mabuk, la raj'atul murtad, punten abalina orang se murtad. Maka karena yang dilarang itu adalah ahliyatun nikah, jadi ketika ada orang yang sedang mabuk kemudian dia mau kembali lagi sama istrinya, mau rujuk sama istrinya, maka hukumnya sah karena sakron itu tidak sampai menghilangkan ahliyatun nikah dalam dirinya. Bukan raj'atul murtad. Kalau orang murtad nggak boleh ya, karena sudah hilang ahliyatun nikah. Wala raj'atus sabi wal majnun, dan punten boleh nak kena berdengkilah ya, sama ya. Anak kecil dan orang gila juga sama hukumnya seperti orang murtad tadi, tidak ada raj'ah atau rujuk baginya. Lianna kullu minhum ghairu ahli nikah binafsi, karena saungkuna sapon situng minhum dari kapi mereka ghairu ahli nikah binafsi, panika lainah ahli nikah binafsi daga abad. Karena murtad sobi majnun itu bukan ahli nikah ya, untuk dia nggak punya kuasa untuk menikahi dirinya sendiri, menikahkan dirinya sendiri gitu. Bi khilafis safih wal abdi, kalau ben api tadi orang gendeng ban budak, beda dengan orang yang bodoh dan seorang budak ya. Faraja'atuhuma sahihatun min ghairi idnil wali wasayyid, maka tining abalina kadua nasafi wal abdun sahihatun panika sesa min ghairi idnil wali wasayyid, dari lain idin wali ban sayyid. Maka rujuknya safi dan budak tadi itu sah hukumnya walaupun tanpa ada izin dari wali dan sayyidnya atau majikannya. Wa in tawaqqafa ibtida'u nikahihima ala idnil wali wa sayyid, ban sanajan kantek pon apa permulaan pernikahan kedua nasafi wal abdun ala idnil wali wa sayyid, atas izin wali ban sayyid, walaupun permulaan pernikahan mereka berdua Safih dan Abdun itu harus atas izin wali dan sayyidnya dan majikannya. Waktu pertama nikah itu mau nikah kan harus ada izin daripada wali dan sayyid. Nah ketika udah nikah, ternyata seumpamanya di perjalanan pernikahan
kemudian mentelak istrinya, lalu kemudian ingin kembali lagi. Nah, ingin kembali lagi ini, rujuk ini tidak harus minta izin lagi pada wali atau majikannya. Fa in qadat iddatuha, maka lamun totok pona pa iddah naring bini ay roj'ati teges orang bini setelah roj'i halalahu, maka halallahu ka lakih ay zawjiha teges laki na sebini nikahuha pona pa anikayan sebini biagdin jadid kalaban akad sebaru. Kalau sudah iddahnya sudah selesai, tadi yang di atas itu cukup dengan ucapan saya ingin kembali kepadamu wahai istriku, itu kalau iddahnya perempuannya atau istrinya itu belum selesai. Kalau 4 bulan 10 hari ya belum selesai sampai 4 bulan. Anggaplah oleh 2 bulan atau oleh sebulan dia itu dia itu menyesal setelah mentelak istrinya. Udah 1 bulan nih tapi telaknya masih telak 1, maka ingin kembali cukup dia bilang aja, aku ingin kembali kepada wahai istriku. Sudah, dia sudah jadi istrinya. Baik istrinya mau atau enggak, udah jadi istrinya, karena itu enggak perlu izin dari istrinya gitu ya. Nah sekarang kalau iddahnya sudah selesai nih, sudah selesai, dia mau kembali baru sadar dia menyesal, maka bisa halal dengan cara nikah lagi, nikahun jadid atau aktun jadid, nikah baru ya, nikah baru ya, akad nikah lagi gitu dengan istrinya. Wa takunu ma'ahu ba'dal aqdi ala ma bagian min at-talaq ban bada basirareng bini mahu asar tanah zauj selake ba'dal aqdi samarin akad ala ma ngatas panik ngatas barang bagi sekare pun apa ma min at-talaq dari talak. Nah setelah dia kembali sudah rujuk lagi suami istri ini, maka kemudian telak itu tersisa sesuai alama bagi minat talak. Setelah akad maka sisa telak itu tetap dihitung gitu loh. Contoh tadi sebelumnya ini dia telah mentelak 1 nih, telak 1, maka kemudian dia rujuk. Nah ketika rujuknya dengan akdun jadid, dengan akad yang baru ini, maka sisa telaknya tinggal 2 gitu. Jadi kalau telak lagi kemudian nanti rujuk lagi tinggal 1. Kalau telak lagi maka udah jadi telak 3 gitu loh. Nah sawaun ittasalat bizaujin wairihi amla, pani kepada ittasalat asampung pasireng bini bizaujin kala ben lakeh wairihi selain lakeh pertama au amla atau benten, baik istri tersebut sudah dinikahi orang lain terlebih dahulu atau enggak, tetap dihitung ya telaknya itu gitu. Jadi udah telak nih, sampai selesai iddah dia belum sadar, baru kemudian dikawini oleh orang lain, habis itu nggak cocok ditelak sama orang lain, kemudian dia mau kembali otomatis akad lagi kan, akad. Nah ketika akad itu bukan berarti telak yang sebelumnya nggak dihitung, udah dihitung. Jadi hati-hati kalau ingin telak, bisa jadi nanti jadi telak 3 gitu kan dihitung dari yang telak di awal, kira-kira begitu.